Pada tanggal 15 Mei 1998, Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus Suriah menggelar orasi politik dan doa bersama atas meninggalnya 4 orang mahasiswa Trisakti, Lang Mulia Lesmana, Rafidin Rayyan, Heri Hartanto, dan Hendrawan Si. Acara yang digelar di Markas Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus Suriah di bilangan Masjid Autostrad, ibu kota Damaskus, Republik Arab Suriah, atau tepatnya di belakang Kedutaan Besar Iran di ibu kota Damaskus. Sepanjang malam itu kita menggelar acara doa bersama dan orasi politik mengecam kepemimpinan daripada Orde Baru pimpinan Haji Muhammad Soeharto. Saat itu pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia tidak setuju atas kegiatan tersebut. Kebetulan waktu itu saya juga didaulat di antara yang berbicara di hadapan anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Damaskus Suriah. Termasuk saya dan semua pembicara di malam itu mengecam atas penembakan 4 mahasiswa Trisakti di halaman kampus oleh aparat keamanan Republik Indonesia, yang dimana penembakannya mengenai sasaran atau bagian tubuh yang mematikan. Sepanjang ingatan saya bahwa waktu itu semua orang Indonesia, mayoritas orang Indonesia mengecam daripada kepemimpinan Haji Muhammad Soeharto yang sudah berlangsung selama 32 tahun. Sepanjang ingatan saya juga bahwa waktu itu Sang Duta Besar Republik Indonesia, Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Suriah, Lebanon, dan Siprus, juga tidak membolehkan dan tidak setuju acara yang seperti itu. Namun anehnya ketika pada tanggal 21 Mei 1998, Sang Duta Besar mengundang kita untuk menghadiri acara tasyakuran reformasi di Wisma Duta atau kediaman daripada Duta Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah. Saudaraku, kekuasaan memang seperti itu. Tak jarang kekuasaan memunculkan pejilat yang selalu mengikuti arus. Di mana ada arus kekuasaan besar, di situ para penjilat mendekati, menempel bak gula dihubungin oleh semut. Aneh memang, ketika tanggal 15 Mei 1998 PPI Damaskus Suriah menggelar acara atau orasi politik mengecam pembunuhan daripada 4 mahasiswa Trisakti dan pihak Kedutaan Republik Indonesia yang merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat yang masih dipimpin oleh HM Soeharto, justru melarang lalu mengundang kita untuk mengadakan acara tasyakuran reformasi setelah mereka tahu bahwa pemimpin tertinggi Orde Baru HM Soeharto lengser ke Prabon alias mengundurkan diri. Saudaraku, betapa sudut pandang masyarakat Indonesia pada waktu itu betul-betul menyatu dan kompak bahwa Orde Baru harus turun. Krisis moneter berkepanjangan adalah bagian dari kesalahan Orde Baru memoles, memelihara, dan menjalankan roda pemerintahan selama 32 tahun. Waktu itu tidak ada yang berani dengan Pak Harto, apalagi mereka adalah pejabat-pejabat yang notabene menjabat di sebuah jabatan-jabatan strategis termasuk di Kedutaan Besar Republik Indonesia di belahan dunia. Tentunya selalu mengikuti apa arahan, apa perintah, apa yang menjadi kebijakan daripada HM Soeharto. Hari itu kita tidak pernah dengar enak banget di zaman Pak Harto. Hari itu orang semuanya kompak untuk menggulingkan Pak Harto. Betapa sebelum reformasi kekuasaan Pak Harto sangatlah kuat. Di Kedutaan Besar Republik Indonesia juga ada seorang intel. Namanya tidak perlu saya sebut. Yang jelas, dia bertugas mengawasi perpolitikan dalam negeri setempat, negara Suriah, juga termasuk memantau pergerakan daripada mahasiswa Indonesia yang
ada di Suriah maupun pindahan-pindahan dari Republik Arab Libya ke Syria yang dianggap sebagai mahasiswa ekstremis, yang dianggap sebagai mahasiswa ekstremis Islam. Kita tertawa, padahal mereka, apapun yang mereka baca, mahasiswa kita, kitab gundul, semuanya tentang keislaman, namun sebetulnya tidak ada yang punya potongan sebagai teroris, termasuk saya. Tidak pernah menyetujui daripada tindakan teroris, rencana teroris, mendirikan negara Islam, dan juga membuat huru-hara di dalam negeri. Kita PPI Damaskus Suriah berlandaskan Pancasila. Itulah gambaran daripada masa kekuasaan rezim Orde Baru. Sepanjang ingatan saya pada pemilu 1997, di mana Pak Harto kembali terpilih, kita menggelorakan mega bintang. Semua rumah home staff, lokal staff Republik Indonesia di Damaskus Suriah, tengah malam kita sodorin sepi-sepi lewat gerbang rumahnya adalah gambar mega bintang bersatunya PDI dan P3 waktu itu untuk menghalau kekuasaan absolut daripada rezim Orde Baru pimpinan HM Soeharto. Itu sebetulnya tindakan yang sangat berbahaya di dalam negeri Suriah yang mengharamkan orang untuk bicara politik, apalagi orang asing, terutama kalangan mahasiswa Indonesia. Jika organisasi seperti PPI tidak berafiliasi dengan organisasi pelajar Suriah, organisasi lokal nasional resmi Persatuan Pelajar Suriah, maka PPI adalah hanya untuk organisasi internal mahasiswa Damaskus. Jika melakukan pergerakan politik di luar itu, maka resikonya adalah penjara. Tapi kita rela malam buta rata menyebar brosur mega bintang sebagai bagian kita untuk mengoreksi kepemimpinan Orde Baru yang ada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, kaki tangan rezim Orde Baru di Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan alhamdulillah mega bintang menang mutlak di Kedutaan Besar Republik Indonesia ketika diadakan pemilihan umum tahun 1997. Waktu itu kita tidak pernah mendengar bahwa enakan zaman Soeharto daripada sekarang. Karena memang waktu itu seluruh masyarakat, mayoritas masyarakat Indonesia kompak bahwa 32 tahun adalah kekuasaan yang sudah lama dan harus diganti, apalagi waktu itu terjadi krisis moneter dahsyat. Saudaraku, kekuasaan menghadirkan penjilat. Kekuasaan selalu menghadirkan penjilat. Penjilat selalu mendekat kepada kekuasaan, siapapun yang berkuasa, tanpa lagi mengidentifikasi apakah orang itu termasuk bagian dari kekuasaan rezim Orde Baru atau bukan. Justru sekarang orang semuanya berbondong-bondong menuju presiden yang menang, berbondong-bondong menuju kepada presiden dan wakil presiden terpilih, presiden dan wakil presiden yang menang, tanpa lagi membedakan mereka datang dari latar belakang dengan mazhab politik yang mana, Orde Baru kah atau apa. 4 mahasiswa Trisakti, Lang Mulya Lesmana, Hendrawansi, Heri Hartanto, dan Hafidin Rayyan tidak pernah terkuak siapakah dalang pembunuhan mereka di kampus Trisakti. Bagi kita, keluarga kita yang tidak pernah ditembak, tidak mati, mungkin itu adalah hal biasa-biasa saja. Tapi pikirkan bagi keluarga yang kehilangan anaknya, seorang pelajar, seorang mahasiswa yang sedang berjuang, memprotes, mengkritik, meminta untuk Pak Harto lengser karena sudah terlalu lama berkuasa dan memunculkan krisis ekonomi yang dahsyat, tetapi mereka ditembak mati di area kampus. Mungkin bagi mereka yang tidak merasakan itu adalah hal biasa-biasa saja. Sudut pandang masyarakat Indonesia cepat berubah dan cepat dipengaruhi pihak-pihak yang berkuasa.
Bagi mereka yang penting berkuasa, siapapun itu orangnya, maka dia akan mengikut, dia akan menjilat. Saudaraku, jangan cepat, jangan gampang lupakan sejarah, jangan cepat usap ingatan kita tentang peristiwa reformasi 1998. Saya bingung sekarang.